Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, terima kasih Junisan dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami berada di Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS ada Bapak M. Agus Wibisono. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Indah dan terima para kasih. Rekan-rekan Ya, RRI Gunung Stoli. Senang sekali kami bisa disambut dengan baik di tempat ini Bapak. Dan pendengar serta pemirsa, kita akan membahas tentang topik seperti apa persiapan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2020. Dan Anda yang ingin bertanya, meskipun memang waktu kita cukup singkat, silakan bisa bertanya melalui live chat kami di YouTube RRI Gunung Stoli. Sekali lagi kami sampaikan kepada Anda bahwa selain juga kami siarkan secara langsung melalui 96,2 MHz, seperti biasa juga dialog luar studio tanggap bencana COVID-19 kami siarkan juga di YouTube RRI Gunung Stoli. Baik, langsung saja ke Pak M. Agus Wibisono. Pak Agus, mungkin bisa disampaikan Pak, seperti apa persiapan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2021 ini Pak? Terima kasih Bu Indah. Jadi perlu kami jelaskan dalam rangka siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru. Jadi kami dapat perintah dari pusat, ya, itu namanya siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru. Itu dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 4 Januari nanti 2021. Jadi untuk menimbulkan rasa aman kepada masyarakat, jadi kami melakukan siaga rutin, masuk siaga SAR Natal Tahun Baru ini 24 jam. Demikian. Adapun yang kami siagakan yaitu yang pertama ya untuk peralatan-peralatan operasi SAR di darat, kendaraan-kendaraan berupa truk, double kabin peralatan yang mana di situ terdapat semua peralatan seandainya ada terjadi kecelakaan di jalan raya dan lain-lain. Seandainya ada terjadi tanah longsor. Gitu. Di samping itu juga kami siagakan peralatan di air, di laut, berupa perahu LCR, perahu karet dengan mesinnya, terus perahu RIP. RIP itu speed, di mana kecepatannya bisa mencapai 35 sampai 40 nautical mile. Dan kami juga menyiagakan kapal KN Sarnagula panjang 40 meter kami standby-kan di dermaga Sibolga. Demikian Bu. Baik. Untuk siaga SAR khusus Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021 ini apakah memang rutin Pak ya setiap tahun dilaksanakan Pak? Ya, jadi begini. Untuk siaga SAR Natal dan tahun baru itu rutin. Di samping itu juga siaga SAR untuk Lebaran. Ya. Juga hari-hari libur panjang. Jadi perlu kami jelaskan di saat masyarakat libur panjang, di situ kami malah bersiaga 24 jam untuk yang menimbulkan rasa aman bagi
masyarakat terhadap jasa SAR. Oke. Kira-kira kalau begitu biasanya kan yang sering atau harus diantisipasi pada musim Natal dan Tahun Baru ini, kita tahu bahwa arus mudik ini kan cukup tinggi ya begitu ya Pak ya di jelang Natal dan Tahun Baru ini. Apa sih yang diantisipasi oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS ini Pak? Biasanya bencana apa yang sering terjadi mungkin begitu Pak? Untuk bencana yang sering terjadi, sesuai yang kami rekap, itu biasanya kecelakaan. Kalau di NIAS ini kecelakaan di air kan gitu. Dan kami sudah koordinasi dengan pihak terkait ya, dengan KPLP, dengan Angkatan Laut, dengan polisi, dengan Airut untuk ya siaga pada puncak-puncak nanti, puncak-puncak Natal dan Tahun Baru. Kalau nggak salah prediksi puncaknya itu sekitar tanggal 23 untuk ininya kan. Jadi kami sudah koordinasi. Kami siapkan personil gabungan, buka posko gabungan di pelabuhan untuk siaga. Oke, ada di penyesuaian nggak Pak? Karena kita tahu sendiri kan saat ini masih pandemi COVID-19 Bapak. Iya Bu, jadi di samping kami siaga, kami juga wajib melaksanakan protokol kesehatan. Untuk personil yang siaga, itu mereka dibekali dengan peralatan untuk evakuasi, pakaian untuk evakuasi untuk korban-korban yang kena COVID. Di samping ya mereka wajib menggunakan masker, sarung tangan dan sebagainya untuk mengevakuasi seandainya ada korban. Tapi mudah-mudahan aman-aman aja kan gitu. Dan untuk wilayah kerja kita, di samping kita di NIAS, ya, kami juga standby di Sibolga, di Tapteng, dan di Semelu. Jadi di seluruh wilayah kerja kantor SAR NIAS kami standbykan dengan personil sekitar 50 orang, ya, dan kita mohon bantuan, minta bantuan dari berbagai instansi, ya. Kita kerjasama, kita bersinergis mensukseskan, ya, menimbulkan rasa aman di siaga SAR Natal Tahun Baru ini. Oke. Itu memadai nggak Pak dengan jumlah personil 50 orang itu Pak kira-kira? Untuk wilayah yang ya cukup luas ini ya Pak ya? Kalau dari standarnya tidak memadai Bu, sangat-sangat kurang kan gitu. Idealnya kantor SAR itu minimal 150 orang kan gitu. Di pos-posnya alangkah idealnya kalau 30 orang, tapi memang kondisi saat ini pemerintah masih seperti ini. Nah, ya itulah kami dari Basarnas selalu terus aktif koordinasi dengan potensi SAR, yang potensi SAR yang sudah siap itu baik sarana prasarana dan personil itu dari TNI dan dari Polri dan dari instansi lain. Baik, ini kan kita juga kalau hubungkan dengan sekarang cuaca di bulan Desember ini ya Pak ya, curah hujan kan cukup tinggi begitu. Nah ini juga bagaimana mewaspadainya Pak, mengantisipasinya? Iya, kita juga sudah dapat peringatan dan selalu terus mendapat arahan dari pusat tentang cuaca saat ini, yang sekarang ini lagi El Nina ya, pengaruh hujan cukup tinggi ya. Untuk bulan Desember ini termasuk di wilayah Sumatera itu terdampak kena ininya El Nina-nya. Dan kemarin kita di Sumatera Utara, di Medan kemarin sudah banjir. Jadi kami tetap melakukan siaga standby 24 jam untuk ya antisipasi saat ada kejadian-kejadian yang segera harus kami tindak lanjuti. Baik, pendengar dan juga pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Wibisono tadi bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS saat ini membentuk siaga SAR khusus Natal tahun 2020 dan juga tahun baru 2021. Ya, bersama juga dengan Pak Agus ada Kaur Umum Pak Tegultom juga hadir bersama dengan kami di sini. Baik, saya kembali lagi ke Pak Agus. Pak Agus, kira-kira ini kan masyarakat kan taunya artinya untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS kan taunya kalau ada yang tenggelam aja begitu ya. Itu yang bisa artinya kalau misalnya ada kejadian tenggelam maka yang dihubungi adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS. Tapi sebenarnya seperti apa sih hal-hal yang bisa dibantu juga oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan NIAS terkait dengan siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru ini Pak sebenarnya?
manfaat apa sih begitu yang bisa didapatkan dari masyarakat, Pak? Selain juga seperti Bapak sampaikan tadi, adanya terciptanya rasa aman kepada masyarakat di Kepulauan Nias ini, Pak. Jadi kami tambahkan untuk tugas Basarnas yaitu yang pertama yaitu kondisi membahayakan manusia. Itu bisa apa aja. Kalau dia terkait dengan kepolisian, kita akan berkoordinasi dengan kepolisian. Terkait dengan misalnya dengan TNI, kita akan koordinasi dengan TNI. Yaitu, jadi kondisi membahayakan manusia yang pertama, selanjutnya ya kecelakaan, baik penerbangan maupun pelayaran. Tapi kalau diurut dari regulasinya itu adanya Basarnas pertama dari masalah kecelakaan di udara, penerbangan, selanjutnya pelayaran, dan terakhir kondisi membahayakan manusia, termasuk ya orang tercebur di sumur, orang hilang di hutan, orang hilang di gunung, evakuasi di gunung dan lain-lain, yang kadang-kadang membutuhkan spesialis pengetahuan yang khusus, seperti orang jatuh ke jurang, itu kan tidak semua orang bisa melaksanakan. Orang hilang di arus yang sangat deras, itulah karena mereka segera minta bantuan SAR dan kita tindak lanjuti. Biasanya nomor yang bisa kita atau dihubungi oleh masyarakat untuk Basarnas sendiri, Pak? Untuk saat ini kita ada call center terpusat, yaitu 115. Jadi berita apapun yang mengenai minta pelayanan jasa SAR itu langsung ke sana. Nanti dari 115 akan didistribusikan ke mana daerah yang minta bantuan. Misalnya di Nias, di Sumatera Utara, di Aceh dan sebagainya. Jadi pakai 115. Baik, stopnya seperti apa sih, Pak? Seberapa cepat sih misalnya Basarnas sampai ke lokasi misalnya memang ada laporan diterima begitu, Bapak? Jadi sesuai SOP kami, Bu. Kami mempunyai 25 menit itu kami harus sudah bergerak dari kantor ke lokasi yang di mana terjadi LKP. Jadi untuk sampai ke lokasi itu tergantung kepada jauh dekatnya lokasi. Tapi untuk kami harus segera meninggalkan atau segera mengambil aksi itu paling lama 25 menit. Nah, demikian, Bu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi Anda ingin bertanya, silakan di live chat kami di YouTube RRI Gunung Stoli, pendengar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Agus Wibisono dan juga Pak Tegul Tom di Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias. Mungkin ada yang belum tahu, ini di Desa Ononamele 1 Lot. Jadi di jalan menuju ke kantor pendopo Kabupaten Nias. Baik, pendengar, mungkin sedikit Pak, kasus-kasus yang menonjol di tahun 2020 Pak, itu kira-kira apa Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Atau kasus-kasus yang sudah ditangani begitu Pak di tahun 2020 ini Pak? Untuk 2020 ini kami sudah menangani sekitar 44 kasus. Ya. Yang paling menonjol kemarin kasus tenggelamnya kapal Camar Laut dan Mutiara Indah di Nias Selatan, yaitu bulan Juli, di mana kita di sana operasi dikatakan operasi besar, melibatkan kapal, RIP, juga kekuatan yang ada di sana dari Angkatan Laut, dari kepolisian, dari nelayan, kita minta bantu untuk kerahkan semua untuk mencari korban itu. Nah itu yang paling ini. Operasi yang paling besar. Dan untuk kejadian atau yang kami alami itu rata-rata kejadian di laut, di air, baik yang di Semelu, baik yang di Sibolga, Tapteng, dan di Nias sendiri. Baik. Nah, jadi wilayah kerja kami itu di samping Nias juga Semelu, perairan Semeru, juga Sibolga dan Tapteng. Demikian, Bu. Baik, perairan kita sendiri ada ininya sendiri nggak Pak? Artinya memang berbeda misalnya dengan perairan misalnya di lokasi lainnya yang masih wilayah kerja dari Basarnasnya sendiri Pak?
Kalau di wilayah kerja kita ini memang wilayah kerjanya sangat ekstrim kan gitu, di mana kita pantai barat itu kita tahu sendiri, apalagi di bulan-bulan Desember ini tinggi gelombang bisa mencapai 4-5 meter kan gitu. Jadi memang kita sangat-sangat ya membutuhkan peralatan yang memadai untuk di lautnya, ya minimal kapal yang bisa 60 meter. Ya, kami sedang koordinasi dengan pusat, sedang meminta supaya di pantai barat itu bisa di standby-kan kapal itu, walaupun nanti bisa standby di Nias sendiri, di Sibolga, di Padang atau di Bengkulu. Demikian, Bu. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, mungkin kalau Anda melihat di belakang kami saat ini, inilah mungkin beberapa dari armada dari Basarnas Nias ya. Ini kita lihat ada beberapa, tapi mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa kita juga, Pak. Selain yang saya lihat di sini begitu, apalagi sih Pak mungkin fasilitas armada yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, Bapak? Oke, di sini kendaraan-kendaraan untuk mendukung operasional di darat, ada truk, ya, ada mobil double kabin, mobil Pulsar. Nah, di samping yang tidak nampak di sini, di belakang juga ada sepeda motor trail. Terus ada perahu karet. Terus di muara kita standby-kan itu RIP atau perahu cepat. Itu ada 2 buah, satu 400 PK, satu 500 PK, yang kecepatannya bisa sampai 40-50 knot. Nah, terus kita standby-kan kapal panjang 40 meter itu standby di Sibolga. Karena untuk standby kita udah coba standby di sini, tapi kurang kondusif, dalam arti kata kondusif mengenai keamanan kapal sendiri terhadap pengaruh alam. Nah, jadi di saat-saat tertentu ombak terlalu besar, kapal kita tidak bisa standby di sini, jadi kami standby-kan di Sibolga. Nah, itu untuk peralatan kami standby-kan. Oke, jadi kurang lebih demikian ya kekuatan dari Basarnas Nias. Dari tahun ke tahun ada peningkatan nggak sih Pak sebenarnya, Pak? Jadi untuk Nias sendiri ini baru menjadi kantor itu baru berjalan 12 bulan. 12 bulan? Iya. Itu tahun ini Pak ya? Baru tahun ini. 2020 ini. Sebelumnya Nias ini bagian dari kantor SAR yang di Medan. Oke, artinya perbedaannya apa sih Pak yang sangat signifikan Pak? Jadi kami belum bisa menilai inilah karena baru setahun dan ini kami evaluasi, jadi kami belum bisa kita belum bisa kejadian-kejadian yang bagaimana yang kita hadapi ya gitu, yang tidak bisa lakukan dan sebagainya. Baik, mungkin Pak Tenggor ada yang mau ditambahkan Pak? Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, masih bersama dengan Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Nias, dan kita juga sudah dapat gambaran seperti apa kekuatan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias untuk menghadapi Natal tahun 2020 dan juga tahun baru 2021. Tadi ada disampaikan juga ada sekitar 44 kasus yang sudah ditangani di tahun 2020 selama sudah menjadi kantor ya Pak ya, Pencarian dan juga Pertolongan Nias. Dan pendengar, kita akan terus bersama dengan Pak Agus Wibisona, Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Nias. Nah Pak, ini kan kita tahu sendiri bahwa arus mudik Natal dan Tahun Baru ini kan sudah mulai berlangsung, kapal-kapal juga sudah mulai masuk, bahkan besok kalau saya tidak salah juga ada KM Lawit ini sandar begitu ya ke pelabuhan. Nah dalam posisi seperti ini begitu Pak ya, kan kadang-kadang apakah memang harus ada laporan dulu atau memang saat itu memang sudah diantisipasi kemungkinan ada misalnya kecelakaan di laut atau seperti apa Pak, mengingat memang kadang-kadang itu kan memang penumpang cukup padat begitu Pak di kapal-kapal itu Pak sebenarnya Pak. Ya, jadi begini, untuk informasi SAR itu biasanya kita menunggu ya Pak. Kecuali kapal itu mempunyai alat yang bisa memancarkan sinyal seandainya terjadi hal-hal yang emergensi. Seandainya kapal itu mengalami masalah, alat itu akan berfungsi, ditangkap satelit, dari satelit akan ditangkap stasiun-stasiun yang ada di bumi termasuk di Basarnas. Dari situ kita nggak nunggu informasi,
kan gitu. Langsung kita bisa tahu langsung posisi kapalnya di mana. Tapi kalau yang tidak ada alat itu kita biasa menunggu, karena kita nggak ada standby di tengah laut. Oh gitu Pak. Jadi kami ya menghimbau dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, dengan pelabuhan penyeberangan, supaya ya antisipasi supaya penumpang ya tidak melebihi kapasitasnya, untuk ya supaya aman kan gitu. Demikian Bu. Ya, kecelakaan di laut kan satu pun tidak ada yang mengini Pak, tapi memang itu terjadi begitu ya Pak. Nah, hal-hal apa sih Pak yang sering menyebabkan kejadian sampai kecelakaan di laut, misalnya juga menimpa kapal, misalnya tenggelam seperti itu? Apa kira-kira Pak sebenarnya faktor-faktornya Pak? Kalau saya perhatikan dan pengalaman saya itu biasa faktor ketidaksiapan dari perusahaan pelayaran itu sendiri. Contohnya waktu kapal tenggelamnya di Danau Toba. Ya itu juga kesiapan dalam arti kata kesiapan untuk peralatan evakuasinya, peralatan SAR-nya, peralatan untuk bertahan hidup, di mana belum kesadarannya life jacket itu atau pelampung itu belum disiapkan. Terus pengaruh alam, cuaca yang buruk. Nah ini sangat-sangat juga ya salah satu penyebab kecelakaan di pelayaran itu. Jadi cuaca Bu. Tapi meskipun memang cuaca, artinya kan bisa dibilang cuaca sedikit ekstrim, tapi kan kadang-kadang memang jalur pelayaran tetap jalan terus begitu ya Pak ya? Iya, jadi masyarakat kan apalagi di saat-saat seperti ini kan gitu, mereka mau pulang kampung, mau mudik ya kan, jadi mereka menuntut supaya ya mereka bisa pulang kampung, bisa menyeberangkan gitu. Intinya mereka kan taunya bagaimana kami nyebrang aman dan selamat, kan gitu. Jadi ya dengan adanya RRI ini kami juga minta nanti disampaikan ke pengusaha-pengusaha pelayaran tentang ya kesiapan kapalnya itu sendiri. Mudah-mudahan kalau untuk Nias Sibolga ini mudah-mudahan perlengkapan untuk bertahan hidup di air atau untuk menyelamatkan diri di air itu sudah lengkap lah mudah-mudahan kan gitu. Ya, kadang-kadang pendengar dan juga pemirsa ya, kita juga sering melihat bahwa kadang-kadang penumpang kan memaksakan kehendak untuk naik ke kapal begitu, ya semata memang untuk bisa sampai ke Pulau Nias tanpa memperhitungkan keselamatan itu sendiri. Misalnya mungkin sudah over begitu ya, over kapasitas begitu penumpangnya di kapal, tapi kita memaksakan diri untuk tetap menyeberang begitu, atau misalnya cuaca sedang buruk-buruknya begitu, tapi mungkin kita sedikit menyalahkan kenapa kapalnya masih juga belum jalan begitu. Nah hal-hal ini nanti yang membuat ya bapak-bapak ini nantinya akan bekerja keras untuk melakukan penyelamatan jika terjadi kecelakaan ya di laut. Nah seperti yang disampaikan oleh Pak Agus juga, ya mari kita juga waspada begitu ya Pak ya. Artinya untuk sebagai seorang penumpang juga jangan sampai, ya namanya juga ada penumpang, kadang-kadang penumpang gelap begitu ya Pak ya, asal masuk aja sementara mungkin kapasitasnya sudah cukup begitu. Itu yang harus kita perhatikan juga. Nah satu lagi Pak, mungkin sebelum kita akhiri, di tahun baru itu kan biasanya juga objek-objek wisata itu kan banyak begitu ya didatangi oleh masyarakat di mana-mana, termasuk mungkin Nias Utara, Nias Selatan begitu, dengan kondisi ombak yang cukup ekstrim. Kadang-kadang juga masyarakat sampai mengabaikan keselamatan. Nah, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat terkait hal ini, dan apa juga yang dilakukan oleh Basarnas untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan oleh masyarakat yang berdharma wisata Pak di akhir tahun atau di awal tahun nantinya Pak? Oke Pak, jadi pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat ya, seandainya memang harus berliburan. Tapi kalau anjuran pemerintah sih kita dilarang keluar rumah karena ya? Masalah COVID ini yang sedang luar biasa ini kan. Jadi bagi masyarakat yang keluar berliburan, kami harapkan ya kewaspadaan dalam arti kata tentang keselamatan dirinya. Kalau memang tidak bisa berenang, ya
jangan bermandi atau mandi di pantai, di laut yang memang ombaknya arusnya yang sangat ini kan deras. Nah, jadi waspadalah. Jadi kalau seandainya memang harus mandi-mandi ya di pinggir-pinggir pantai aja, cari tempat yang aman aja. Demikian, Bu. Oke, Pak, ini kan ada beberapa kejadian kasus-kasus terjadi misalnya seperti di Kabupaten Nias Barat, Pak, di Pantai Sirombu misalnya. Itu kan juga sering terjadi begitu, Pak ya. Artinya kan masyarakat kan taunya sudah mandi-mandi di pinggir, tahu-tahu misalnya ada arus deras yang akibatnya ada saja yang tenggelam misalnya. Yang harus diwaspadai dalam kondisi perairan seperti itu apa sih, Pak? Kondisinya kan sepertinya tenang, aman, tahu-tahu malah ini jadi korban gitu, Pak. Itu kira-kira apa sih, Pak? Jadi begini, jadi pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada pengelola tempat-tempat wisata. Itu seharusnya mereka mengasih tanda-tanda daerah-daerah yang berbahaya. Karena untuk pantai-pantai yang ombaknya tinggi, pantai-pantai yang seperti di wilayah pantai barat ini, itu karena ombaknya tinggi terus arus baliknya itu sangat kuat, itu yang bisa menarik pemirsa ketarik ke laut. Kalau mereka tidak bisa berenang, tidak dilengkapi dengan peralatan mengapung atau life jacket, tentunya akan sangat berbahaya, kan gitu. Jadi nanti kami juga untuk daerah-daerah yang kami curigai atau waspadai, di mana masyarakat akan ramai, kami akan standby di sana. Ya, itu yang dibutuhkan ya, Pak ya. Ya. Karena mungkin dari berbagai kasus yang sudah ditangani oleh Basarnas sendiri, artinya kan sudah ada pernah kasus, tapi kan mungkin kita lihat tidak ada perubahan juga ya. Artinya tanda-tanda yang kita harapkan ada itu kan mungkin belum ada juga ya, Pak ya. Kalau untuk di Nias sendiri minim yang demikian ya, Pak ya. Iya, ya mudah-mudahan lah. Di samping minim ya mudah-mudahan tidak akan terjadi kan gitu. Tapi memang ya ada kadang-kadang dari masyarakat yang kurang waspada, kurang hati-hati, kadang-kadang mau selfie, mau foto-foto, mau apa, sehingga tidak mengabaikan masalah keselamatan, tidak melihat posisinya dia berdiri dan sebagainya, sehingga kadang-kadang bisa terjatuh, bisa terseret ombak dan lain-lain sebagainya. Jadi diminta kepada masyarakat supaya ya mawas diri dan berhati-hatilah kalau seandainya berliburan. Betul ya, pendengar dan pemirsa, mungkin kita masih ingat ya kejadian beberapa waktu yang lalu di Nias Selatan begitu ya, Pak ya. Di Pantai Ladea kalau saya tidak salah, ini juga karena memang ingin berselfie akhirnya diterjang ombak dan akhirnya hanyut ya, Pak ya. Itu memang ditemukan tapi dalam kondisi tidak bernyawa. Jadi kita berharap pendengar dan juga pemirsa bahwa di Natal Tahun Baru yang seharusnya kita bisa rayakan dengan penuh sukacita, Pak, itu jangan menjadi bencana bagi kita dan juga keluarga. Dari luar Nias datang ke Pulau Nias dengan maksud untuk merayakan Natal bersama keluarga, kemudian kita juga berdharma wisata, tapi jangan itu ujungnya menjadi bencana begitu ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, ya mari kita ikuti lah, memang ya itu yang sebaiknya ya, Pak. Artinya mengutamakan keselamatan begitu ya, Pak ya. Betul. Ya, dan di Natal dan Tahun Baru ini seperti kata Pak Agus tadi ya, yang kita yang bisa merayakan Natal, mereka justru harus standby begitu ya, Pak ya. Bagaimana untuk teman-teman yang artinya merayakan Natal dalam posisi tugas ya, Pak ya? Ya, memang itu sudah tugas kami, Bu. Jadi kami ada siaga Lebaran, ada siaga Natal dan Tahun Baru. Jadi memang di saat masyarakat pada berlibur, di situ kami juga meningkatkan kami siaga kami supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginin, untuk menimbulkan rasa aman juga bagi masyarakat. Kalau mereka misalnya bermandi-mandi di pantai, ada tim SAR-nya di sana, kan gitu. Dan kami tambahkan sedikit lagi, Pak, untuk informasi permohonan permintaan SAR itu tidak harus mesti melalui 115 itu aja. Bisa langsung
melalui telepon, lewat person juga bisa. Jadi misalnya Ibu kenal dengan saya, ada kejadian sesuatu bisa langsung telepon saya. Begitu juga dengan masyarakat. Nanti kalau ada misalnya kenal dengan personil kami, segera aja ditelepon ya supaya korban segera kita tolong kan. Iya. Dari pengalaman sebelumnya biasanya orang melapor di 115 atau mungkin lewat person ini Pak ya? Kalau di Nias ini yang banyak mereka melapor kepada pemerintah daerah, kepada BPBD, kepada polisi, kepada TNI, baru mereka meneruskan kepada kami. Atau sebagian yang sudah kenal sama kami langsung meminta kepada kami. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Nias, Bapak Agus Wibisono, dan sudah disampaikan tadi bagaimana keseriusan dari Basarnas juga untuk mengamankan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di Kepulauan Nias. Terakhir Bapak mungkin ada yang menjadi himbauan kepada masyarakat kita yang mendengarkan dan menyaksikan kita di sore ini Bapak. Jadi kami mengimbau lagi kepada masyarakat yang hendak berliburan kan gitu, agar ya waspada terhadap keselamatan diri sendiri, waspada dengan juga keselamatan orang lain, terutama masalah COVID ini ya 3M jangan ditinggalkan. Betul. Protokol kesehatan harus diterapkan. Karena kami juga di samping kami bertugas, kami juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekali lagi kami himbau, kalau memang bisa bertahan di rumah, ya bertahanlah, silaturahmi antar rumah-rumah aja, tidak bererasi sehingga menimbulkan kerumunan terlalu banyak, menimbulkan perkumpulan di daerah-daerah terlalu banyak. Kadang-kadang kan bisa menimbulkan lupa diri kan gitu. Jadi haruslah tetap waspada kalau di daerah-daerah yang tidak kita kenal seperti di pantai, untuk supaya kita tetap aman dan selamat. Saya selesai itu. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Gultom juga, dan untuk wawancara di sore hari ini. Kami sangat berterima kasih sudah disambut dengan baik di Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Nias. Dan pendengar, mari kita sambut Natal dan Tahun Baru dengan tetap mengutamakan keselamatan. 3M jangan lupa, dan juga untuk keselamatan ketika berekreasi juga jangan sampai kita lupakan, utamakan kewaspadaan. Akhirnya pendengar, saya Indah Febrianti Bululele mewakili seluruh tim yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat sore dan saya kembali ke studio. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri. Perhatikan sekitar, coba kau amati. Hidup bukan sekedar tanpa patah hati, dan semua yang terjadi
ambil hikmahnya. Om Iwan pun berkata, ambil indahnya. Kau tak sendiri, aku di sini memanggilmu bersama hangat nyaman.